Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ya kelas 7 di pembelajaran IPS bab kedua materi pertama. Bagaimana rapot kalian kemarin? Semoga yang nilai IPS-nya masih kurang memuaskan bisa dimotivasi kembali agar tugas berikutnya bisa lebih baik dari hari ini. Oke? Kita masuk ke bab kedua ya. Bab kedua kita masuk ke sosiologi. Kalau kemarin kita berbicara geografi, maka untuk bab kedua ini kita berbicara sosiologi. Untuk kali ini, di bab ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Yang kita bahas pertama kali adalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi. Jadi kalau kalian ngobrol sama teman kalian, terus kalian dipengaruhi oleh teman kalian terus kalian lakukan, itu berarti terjadi interaksi sosial. Misal ke kantin yuk lah, terus kalian ikut ke kantin dengan teman kalian, itu berarti terjadi interaksi sosial. Ada timbal baliknya. Apa tujuan pembelajarannya? Mengerti tentang interaksi sosial, tahu syarat-syarat interaksi sosial, tahu bentuk dari interaksi sosial. Kita buka yang pertama, faktor dari interaksi sosial. Kenapa akhirnya terjadi interaksi sosial? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Contohnya anak yang meniru orang dewasa. Nah, yang kedua, lebih dalam dari imitasi adalah identifikasi. Keinginan seseorang untuk menjadi orang lain secara keseluruhan. Kalau tadi imitasi hanya tindakan meniru, kalau identifikasi benar-benar ingin menjadi orang lain. Yang ketiga ada sugesti. Sugesti adalah tindakan mempengaruhi orang lain. Contohnya dokter. Kalian ke dokter terus dokter bilang istirahat. Nah, berarti saat kalian terpengaruhi oleh apa yang dokter itu bilang, berarti terjadi interaksi sosial. Yang keempat, simpati. Simpati adalah kondisi kepedulian seseorang kepada orang lain. Misalnya ada suatu musibah, lalu kalian mengumpulkan uang donasi. Nah, itu berarti kalian melakukan interaksi sosial berupa simpati. Terakhir adalah empati. Empati lebih dalamnya dari simpati. Kalian benar-benar merasakan menjadi orang tersebut yang tertimpa bencana. Nah, ini contoh dari identifikasi ya. Jadi benar-benar merubah segala sesuatunya menjadi orang lain. Itu identifikasi. Kalau yang ini adalah imitasi. Hanya meniru tindakan dari orang lain. Oke, ada syarat-syarat interaksi sosial bisa terjadi. Kalian bisa dikategorikan menjadi terjadi interaksi sosial. Syaratnya adalah yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial ada langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu bertemu, tidak ada penghalang. Langsung pun dibagi menjadi 3. Ada individu dengan individu, satu orang bicara dengan orang lain. Ada individu dengan kelompok, misalnya Miss Ika dengan kalian, kan kalian berkelompok, Miss Ika sendiri. Nah, itu berarti individu dengan kelompok secara langsung. Ada kelompok dengan kelompok, misalnya pemain bola. Nah, itu kan mereka bertemu secara langsung. Itu kontak sosial langsung. Ada juga kontak sosial tidak langsung. Kalau kontak sosial tidak langsung, tidak bertemu langsung atau ada penghalang. Ada 2 ya bentuknya, primer dan sekunder. Kalau yang primer, langsung bicara tanpa ada penghalang. Kalian menelpon teman kalian. Nah, kalian kan berbicaranya langsung teman kalian, itu berarti tidak langsung secara primer. Kalau tidak langsung secara sekunder, ada pihak ketiga yang membantu. Misalnya kalian menitipkan pesan kepada teman kalian untuk disampaikan ke guru kalian. Itu berarti kontak sosialnya secara tidak langsung dan sekunder. Syarat kedua kalau mau terjadi interaksi sosial adalah adanya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ada 5 unsur pokok komunikasi. Kalau ada 5 unsur ini maka terjadi komunikasi. Kalau tidak ada 5 unsur ini maka tidak terjadi komunikasi. Yang pertama adanya komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Miss Ika ini sebagai komunikator nih sekarang kepada kalian. Kalian adalah komunikan, orang yang menerima pesan dari Miss Ika. Terus ada pesannya. Pesannya adalah kita lagi ngomongin interaksi sosial. Itu merupakan maksud dan tujuan yang disampaikan Miss Ika untuk kalian. Ada medianya apa? YouTube, laptop, dan segala macamnya. Kalau langsung tanpa ada media lain, medianya yang langsung adalah mulut kita sebagai tempat berbicara kita.
Dan yang terakhir, adanya efek. Setelah Miss Ika memberikan pesan kepada kalian, ada perubahan yang terjadi. Kalian lebih tahu tentang interaksi sosial. Atau guru matematika menjelaskan sesuatu, berarti efeknya adalah kalian lebih tahu tentang pelajaran matematika. Itu 2 syarat ya, terjadinya interaksi sosial. Kalau tidak ada 2 syarat ini, maka tidak akan terjadi interaksi sosial. Oke, sekarang kita masuk ke bentuknya. Bentuk interaksi sosial ada 2, ada asosiatif dan disosiatif. Kalau proses asosiatif mengarahnya kepada persatuan, contohnya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kita buka satu persatu. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga dibagi menjadi 5. Yang pertama bentuknya bergaining. Bergaining adalah perjanjian atas pertukaran barang atau jasa. Nah, kalau misalnya kalian lagi jajan di kantin, nah itu berarti terjadi proses interaksi sosial jenis bergaining karena ada perjanjian atau pertukaran. Yang kedua ada kooptasi. Kooptasi adalah proses penerimaan unsur baru. Misalnya di dalam satu kelas kalian menunjuk satu orang menjadi ketua kelas. Nah, berarti kalian harus menerima segala sesuatu kebijakan dari ketua kelas tersebut. Itu namanya proses interaksi sosial kooptasi. Yang ketiga, koalisi. Koalisi adalah kombinasi antara 2 organisasi atau lebih. Contoh misalnya partai A dengan partai B berkoalisi. Itu namanya bekerja sama secara koalisi. Yang keempat, joint venture. Kerjasama dalam suatu proyek tertentu. Misal pembangunan apartemen. Nah, itu merupakan proses interaksi sosial bentuknya joint venture, di mana di sana ada kerjasama antara misalnya pembangunnya atau developer pembangunnya dengan yang membangun, misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah kerukunan atau gotong royong. Kalau kalian melakukan piket bersama di kelas, nah itu merupakan bentuk kerjasama dalam jenis kerukunan. Nah, yang kedua, proses asosiatif adalah akomodasi. Akomodasi adalah penyelesaian pertentangan, di mana di situ kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan pertentangan. Ada 8 jenis penyelesaian pertentangan. Yang pertama koersi, pemaksaan. Pokoknya mau ada apapun dipaksa untuk selesai saat itu juga masalahnya misalnya. Kompromi, mengurangi tuntutan. Mengurangi tuntutan adalah misalnya kalian melakukan ada masalah lalu kalian berkompromi dengan orang tersebut. Nah, itu namanya kompromi. Yang ketiga, arbitrase. Kalian nggak bisa melakukan penyelesaian di antara 2 belah pihak. Akhirnya kalian memanggil guru kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Itu namanya arbitrase. Yang keempat, mediasi. Sama seperti arbitrase, tapi kalau mediasi yang kalian panggil adalah teman kalian yang netral. Nah, itu. Yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi pertemuan pimpinan. Misalnya ada permasalahan di dalam satu sekolah terus dirapatkan oleh guru-guru kalian. Itu namanya konsiliasi. Lalu ada toleransi. Toleransi adalah kalian mengikhlaskan ada masalah, misalnya motor orang tua kalian jatuh, ditabrak seseorang, tapi ternyata orang tua kalian bilang ya udah nggak apa-apa, kita maafkan. Nah, itu namanya toleransi. Lalu ada settlement. Settlement adalah gencatan senjata. Dan yang terakhir, adjudikasi. Adjudikasi adalah penyelesaian pertentangan melalui jalur hukum atau persidangan. Itu proses asosiatif kedua. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah cara mengurangi perbedaan antar individu dengan satu kesepakatan dan melebur menjadi satu. Contohnya ini, hari Minggu. Hari Minggu itu dulunya nggak ada libur di hari Minggu, tapi ternyata ada kebudayaan asing atau kebudayaan barat yang masuk, terjadilah asimilasi dan akhirnya terjadi seperti itu. Atau misalnya contoh kedua, musik dangdut misalnya. Musik dangdut itu merupakan kebudayaan yang bercampur menjadi 2 yang dinamakan asimilasi, menimbulkan satu kebudayaan yang baru. Lalu ada akulturasi. Bergabungnya 2 kebudayaan, beda sama asimilasi. Kalau asimilasi menjadi kebudayaan yang baru, kalau ini kebudayaannya hanya bergabung. Contoh nih, Candi Prambanan antara Indonesia dengan Hindu. Nah, yang kedua, bentuk dari interaksi sosial adalah proses disosiatif. Cara melawan seseorang atau kelompok demi meraih tujuan. Kalau tadi bekerja sama menjadi satu tujuan, kalau yang ini beda tujuannya, akhirnya mereka saling melawan. Nah, proses disosiatif ada 2, ada persaingan dan ada kontravensi. Kalau persaingan itu perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada pribadi dan non pribadi. Pribadi
secara langsung. Contohnya misalnya kalian tanding bulu tangkis, nah itu kan secara langsung pribadi. Kalau non pribadi bersaingnya dalam kelompok, contohnya sepak bola. Lalu ada kontravensi. Kontravensi ini berada di antara persaingan dan pertentangan. Misalnya ada kebijakan ketua kelas, terus kalian ada seseorang yang nggak terima, akhirnya menghasut teman-teman yang lain untuk melawan ketua kelas. Nah itu namanya kontravensi. Kontravensi ada umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Oke, itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Contoh interaksi sosial, bentuk interaksi sosial, dan proses dari interaksi sosial. Cukup ya, nanti kita akan belajar kembali tentang lembaga sosial. Tolong tugasnya dikerjakan, disimak baik-baik video ini, dan dicatat hal penting yang tidak ada di buku paket kalian. Terima kasih, dari Misika cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.